Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wims Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing ilmu mengenai salah satu tag HTML, yaitu tag image atau IMG. Nah, tag ini berfungsi untuk menampilkan gambar pada halaman HTML. Nah, eh, tag IMG ini tidak punya tag penutup. Jadi tidak semua tag HTML itu punya tag penutup, atau yang sering muncul itu ciri khasnya ada slash ya di dalamnya. Tapi tag image ini tidak punya. Nah, tag image ini memiliki 5 atribut, yaitu src atau source. Ini berfungsi untuk menentukan sumber dan namanya, ya, nama gambar. Kemudian ada height, ini untuk mengatur tingginya, mengatur tinggi gambar. Kemudian ada width untuk mengatur lebar gambar. Kemudian ada alt, ini berfungsi sebagai teks alternatif jika gambar itu tidak bisa ditampilkan, ya. Mungkin karena koneksi yang kita punya itu kurang bagus sehingga gambar tidak muncul. Nah, teks atribut alt ini berfungsi untuk menampilkan teks alternatif. Gambar apa sih ini gitu loh. Nah, kemudian ada title yang berfungsi untuk menampilkan teks ketika ditunjuk oleh pointer seperti itu. Nah, format gambar yang didukung oleh halaman web itu ada 3 ya, ada JPG, kemudian PNG, dan GIF, ya. Nah, kemudian itu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, format gambarnya adalah 3 ini. Kemudian yang kedua, penulisan nama file gambar pada atribut source itu harus lengkap dan sesuai dengan nama filenya. Kemudian yang ketiga, file HTML dengan gambar itu harus diletakkan pada folder yang sama. Baru kemudian gambar itu bisa muncul di halaman web itu sendiri. Nah, jadi kalau dilihat di gambar itu seperti ini. Jadi ada 2 gambar, kemudian ada 1 file HTML. Nah, ini harus terletak di dalam 1 folder. Nah, sekarang saya berikan contoh halaman web ya. Bagaimana sih caranya kita menampilkan gambar di halaman web atau HTML? Nah, di sini ada contoh script-nya. Saya akan buka Sublime Text-nya dulu. Kita new file. Kemudian kita copy ya, ini script-nya. Copy script-nya. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ada 2 baris tag image ya. Di sini ada atribut src atau source, ada align. Align ini untuk mengatur perataan gambarnya ya, rata kiri, rata kanan, tengah. Nah, seperti itu. Kemudian ada height. Kemudian width untuk lebar, height untuk tinggi. Kemudian alternate text-nya ya. Di sini kurang 1 title belum ada ya, nanti kita tambahkan. Yang perlu diperhatikan juga adalah untuk penulisan height sama width ya, value-nya untuk height dan width ini kita menggunakan ukuran pixel ya, kita menggunakan ukuran pixel. Oke, ini sudah ada ya, sudah ada gambar file HTML-nya. Sekarang kita save dulu. New file. Kita save dulu.
biar gampang saya taruh di sebuah folder baru ya, biar saya gampang mengingat-ingat. Misalnya tutorial image, terus kita kasih nama image. Ini saya all files image.html. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan gambarnya ya. Karena file HTML-nya ini sudah ada. Sekarang kita tampilkan gambarnya. Saya cari gambar dulu. Misalkan saya mau ambil satu gambar, misalnya ini ya. Ini satu. Saya copy saja di folder tadi. Tutorial image. Sebentar, ini saya atur dulu. View. Nah, ini aja lah. Tutorial image. Nah, ini ya. Ini adalah file HTML image yang tadi barusan kita buat. Kemudian saya pastekan gambarnya di sini. Ya. Karena di sini saya menampilkan dua ya, jadi saya butuh satu lagi gambar. Saya cari lagi satu. Misalnya, ini aja, saya cari di sini ya. Saya cari di sini aja. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini. Nah, saya taruh di sini. Nah, sekarang kita sudah punya dua gambar di dalam satu folder bersamaan dengan file HTML image tadi. Ini saya atur dulu view-nya biar jelas ya. Nah, seperti ini. Ini saya ganti dulu, saya rename. Misalnya ini gambar HTML 5. Terus ini misalnya WordPress. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan dua gambar ini ya. Caranya yaitu kita memasukkan nama file tadi di sini. Ya, nama filenya di sini, nama file dan ekstensinya. Nah, sekarang kita cek satu-satu dulu. HTML ini ekstensinya, sebentar ya, saya klik kanan, properties. Ini ekstensinya PNG, sedangkan yang ini WordPress itu JPG ya. Jadi seperti ini caranya. Ini WordPress, kemudian ini HTML5. Penulisannya harus sama ya. Kalau misalnya di sini ada huruf besarnya, berarti disesuaikan huruf besarnya di mana. Kalau hanya besar, berarti hanya harus besar di sini, ya. Tapi kalau misalnya kecil semua, ya tulis kecil semua, seperti itu. Jadi penulisannya harus sama persis nama filenya dengan yang ada di folder ini, gitu. Nah, kalau sudah, ini saya save. Saya mau tambahkan atribut title lagi ya. Tadi kan ada atribut title. Misalnya, karena ini gambar WordPress, berarti ini WordPress. Terus title, sama dengan HTML5. Nah, seperti itu. Oke, kita save. Setelah itu kita cek hasilnya seperti apa. Tag image-nya, buka. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya gambarnya ini mungkin ukurannya kurang pas ya kayak HTML ini, kita bisa ubah ukurannya.
Ngubahnya itu lewat sini boleh. Karena ini 200 kali 400, terus gambarnya kelihatannya potret ya atau vertikal. Coba kita balik. Ini 400, ini 200. Oh, 200. Kita save lagi. Kita refresh. Oh, terlalu ceper malah ya. Terlalu ceper. Atau kalau misalnya bingung soal ukuran ya, eh, di sini saya jelaskan bahwa kalau misalnya kita tidak bisa menentukan ukurannya, maka gambar tersebut akan tampil sesuai dengan ukuran aslinya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen mengatur ukurannya seperti ini boleh, tapi kalau misalnya bingung ya ukurannya berapa nggak ketemu-ketemu, ini dikosongi saja ya. Ini dikosongi aja, nggak usah dipakai. Kita save. Nanti dia akan ukurannya akan sesuai dengan file aslinya seperti itu. Ya, ini posisi paling aman ini misalnya kalau kita mau menentukan height-nya serta width-nya sendiri tapi bingung berapa ukurannya gitu. Nah, ini tadi di sini kita tambahkan atribut title ya. Di masing-masing gambar itu tujuannya tadi adalah menampilkan teks ketika ditunjuk oleh pointer. Nah, seperti ini. Nah, langsung muncul tulisan WordPress di sini ya. Begitu juga dengan HTML5. Nah, muncul tulisan HTML5. Itu fungsi dari title, atribut title pada tag image. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial singkat mengenai tag HTML image. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Wims Komputer, serta like, komen, dan share video ini juga yang banyak, biar saya semakin semangat untuk memberikan ilmu-ilmu IT, terutama di dalam pembahasan pemrograman web. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.